Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai ide usaha atau bisnis yang kita buat, yaitu Dismen. Dismen sendiri adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk memberikan konsultasi bagi mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental. Aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan pihak kampus, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses layanan dukungan, bimbingan, serta bantuan profesional yang dibutuhkan. Dengan konsep yang berbasis keterjangkauan dan kemudahan akses, aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menangani tantangan kesehatan mental mereka secara lebih efektif dan mendapatkan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pengenalan struktur tim dari pengelolaan usaha Dismen yang terdiri dari 5 peran utama yang saling mendukung untuk menjalankan platform Dismen. Di mana yang pertama yaitu CEO atau Chief Executive Officer, yaitu posisi ini memiliki latar belakang bisnis digital, di mana perannya sangat strategis, yaitu merumuskan visi misi dari Dismen dan mengawasi operasional dan turut menyusun konten konsultasi agar relevan dengan kebutuhan pengguna. Lainnya yang kedua adalah CTO, di mana CTO ini Chief Technology Officer yang bertanggung jawab dalam hal teknis pengembangan aplikasi Dismen dan pengelolaan keamanan data serta memastikan bahwa semua fitur dalam aplikasi, khususnya layanan konsultasi, terintegrasi dan berjalan optimal. Dan yang selanjutnya ada ketiga, yaitu Chief Business Development, yaitu CBD, berfokus pada pengembangan kerjasama dan perluasan jaringan untuk membangun relasi yang strategis, termasuk kerjasama berbagai pihak untuk menyelenggarakan seperti seminar atau program edukasi terkait kesehatan mental. Dan yang keempat ada Chief Marketing Officer atau CMO, yaitu mengelola strategi dari pemasaran digital Dismen dan termasuk seperti media sosial atau promosi kampus yang tugasnya untuk meningkatkan visibilitas dari aplikasi Dismen secara branding yang tepat. Kemudian yang terakhir ada Chief Innovasi Officer, yaitu CEO, yang memiliki peran terus berinovasi dengan bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan pengguna masalah kesehatan mental, di mana memastikan setiap pengembangan fitur baru dalam aplikasi yang tetap relevan. Dengan struktur ini diharapkan Dismen siap memberikan kontribusi nyata dalam bidang kesehatan mental melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif dan berorientasi pada solusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada proses pembuatan aplikasi, yaitu yang pertama yaitu kami akan menyusun dulu bagian alur antarmukannya, lalu dilanjutkan dengan pembuatan UX-nya. Di sini sudah ada tampilan awalnya. Ketika masuk, user akan milih bagian mana dan mengisi username atau email dan password mereka. Ketika klik, mereka akan diarahkan ke bagian home, di mana home ini ada beberapa elemen penting seperti ada bagian kategori, dan di sini ada beberapa pilihan, dimana ketika klik konseling mereka akan diarahkan ke bagian halaman psikiater, dimana mereka bisa milih dokter atau psikiater yang mereka sesuai dengan yang mereka klik. Jadi kita bagian baik, kita bisa balik ke bagian ini bagian kategori. Ketika mereka pilih bagian itu di elemen kategori yang diskusi ya. Lalu dilanjutkan di bagian navigasi, button navigasi yang bagian itu nanti mereka bisa belajar berbagai macam seperti materi atau artikel-artikel yang bisa menambah wawasan mereka terkait kesehatan mental yang mereka hadapi. Ketika mereka klik fitur card view ini, mereka juga bisa lihat atau
nonton juga video yang kami berikan ini khusus bagi user membership premium. Oke, selanjutnya. On the one hand, you're on the cusp of total freedom. You can finally decide the life you want to live, and you have less responsibilities. Oke, baik. Itu tadi ada beberapa fitur yang telah disebutkan teman saya tadi. Selanjutnya, Dismen ini sendiri juga menyediakan fitur komunitas. Kenapa kami menyediakan fitur komunitas ini sendiri? Tentunya seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang atau Gen Z ini di saat ini mereka ketika mengalami stres karena ada beberapa indikator lain atau faktor lain, itu mereka kecenderung susah untuk menemukan sebuah wadah atau teman curhat lah. Nah, maka dari itu kami menyediakan komunitas ini yang dijadikan fitur unggulan kami agar para pelanggan kami yang sama-sama mengalami kurangnya kesehatan mental mereka bisa saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya mungkin bisa mendengarkan atau menyimak dengan sesama baik antara sama-sama user yang ingin keluar dari permasalahan mereka masing-masing. Nah, di sini ada beberapa elemennya ya di fitur komunitas. Seperti bisa dilihat, ada elemen chat yang bisa kita lihat seperti Twitter pada umumnya. Jadi nanti ini bisa berinteraksi semua pelanggannya, entah itu menggunakan voice note ataupun ketik pesan. Selanjutnya Mas bisa lanjut ke navigasi berikutnya. Nah, pada navigasi selanjutnya ini ada navigasi terakhir atau fitur terakhir, di mana tentunya kami sebagai developer aplikasi Dismen ini juga menyediakan yang namanya fitur profile, di mana sini digunakan untuk menyimpan data-data dari pelanggan kami. Contohnya ada elemen history untuk menyimpan data pribadi mereka atau background mereka, ada personalitanya itu seperti apa, lokasi mereka saat ini ada di mana, dan metode pemberiannya tuh ada apa saja. Tentunya ada setting, help, dan pop-up. Nah, mungkin dari proses perencanaan aplikasi yang kami buat ini kan ada ini ya, masih di proses perencanaan atau desain wireframe-nya. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke proses pembuatan atau pembangunan development-nya. Mungkin kita bisa mengikuti kegiatan dari proses atau develop back-end dan front-end-nya. Mungkin bisa selanjutnya masuk ke strategi pemasarannya, apa yang akan kita gunakan, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk rencana pemasaran diskusi mental ini akan difokuskan melalui sebuah strategi, yaitu strategi melalui online dan offline yang menyasar langsung mahasiswa sebagai target utamanya. Nah, secara online, Dismen akan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menyebarkan dan memperkenalkan konten edukatif seputar kesehatan mental, berbagi testimoni pengguna, serta mengadakan live bersama psikolog muda guna meningkatkan interaksi. Selain itu, optimasi aplikasi untuk memperkenalkan aplikasi kita melalui App Store dan Play Store akan dilakukan agar mudah untuk ditemukan dan menarik untuk diunduh. Nah, untuk secara offline, Dismen akan melakukan sosialisasi langsung ke kampus-kampus melalui kerjasama dengan BEM atau UKM Psikolog untuk menyelenggarakan seminar dan workshop kesehatan mental, di mana peserta dapat langsung mengunduh aplikasi melalui QR Code. Nah, penyebaran brosur juga adalah pilihan kita. Penyebaran brosur dan poster di titik strategis kampus seperti perpustakaan, kantin, dan area kelas juga akan digunakan untuk meningkatkan visibilitas. Sebagai bentuk promosi, Diskusi Mental atau Dismen akan memberikan akses free trial layanan konsultasi khusus bagi peserta yang mengikuti seminar atau workshop tersebut. Sebagai langkah awal mengenalkan fitur dan manfaat dari aplikasi secara langsung kepada calon pengguna Dismen. Nah, berikut adalah presentasi dari kami. Mohon maaf bila kami ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.